Salam fakta makna. Proyek BRI, buah si malakama Jokowi. Belt and Road Initiative atau Inisiatif Sabuk dan Jalan adalah proyek ambisius yang dicanangkan oleh pemerintah China pada tahun 2013. Proyek ini bertujuan untuk membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan China dengan berbagai negara di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Nama sabuk merujuk pada jalur sutra kuno yang menghubungkan China dengan Eropa melalui Asia Tengah. Sedangkan jalan merujuk pada rute laut melalui Laut Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan. Tujuan utama BRI adalah mempromosikan konektivitas dan kerjasama antar negara, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menghadirkan peluang investasi dan perdagangan yang lebih besar. Inisiatif ini melibatkan berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, telekomunikasi, dan sektor-sektor lainnya. BRI juga mencakup proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, rel kereta api, jalan, bandara, dan proyek-proyek energi. Hingga tahun 2023, lebih dari 150 negara telah terlibat dalam BRI, membuatnya menjadi proyek kerjasama internasional terbesar yang diprakarsai oleh China. Pemerintah China telah berkomitmen untuk memberikan pendanaan yang signifikan untuk mendukung proyek-proyek BRI. Selain itu, China telah membentuk berbagai lembaga keuangan seperti Asian Infrastructure Investment Bank dan Silk Road Fund untuk mendukung proyek-proyek BRI. Meskipun BRI memiliki potensial untuk memberikan manfaat ekonomi yang besar, ada juga beberapa tantangan dan masalah yang muncul, terutama terkait dengan utang. Beberapa negara yang menerima investasi dari BRI mengalami peningkatan utang yang signifikan. Dalam hal ini menimbulkan resiko default dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, ada keprihatinan terkait dengan persyaratan tambahan utang dari China, seperti penggunaan barang dan jasa dari China, penggunaan tenaga kerja asal China, dan dampak lingkungan. Proyek BRI telah memunculkan berbagai respon dari negara-negara peminjam. Beberapa negara telah membatalkan atau menghentikan proyek BRI yang telah dimulai. Sementara yang lain berusaha menegosiasikan ulang persyaratan utang dan kontrak. Telah hadir kembali Pak Fajar Pratikto, pemerhati Tiongkok. Selamat datang Pak Fajar. Selamat datang Pak Chandra. Senang bisa berbagi di acara Fakta dan Makna ini. Oke, langsung saja ke topik. Baru-baru ini diadakan pertemuan Belt and Road Initiative BRI ya di Beijing, China pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2023 lalu. Oleh-oleh apa yang dibawa Pak Jokowi dari pertemuan tersebut? Silakan Pak. Ya, tentu oleh-olehnya cukup banyak ya. Sepulang Pak Jokowi dari kunjungan ke China juga dalam rangka forum Belt and Road Initiative di Beijing pada pertengahan bulan Oktober lalu, Presiden kita Joko Widodo membawa oleh-oleh berupa 11 dokumen ya yang disepakati dan ditandatangani dalam forum itu. Antara lain komitmen perusahaan asal Cina untuk berinvestasi pada proyek pabrik lithium di Morowali, Sulawesi Tengah. Mereka juga akan berinvestasi pada proyek smelter berteknologi tinggi yang menghasilkan komponen baterai kendaraan listrik, serta akan membangun pabrik panel surya dan anoda baterai. Dengan bangganya juga Menko Maritim dan Investasi ad interim, Erick Thohir, menyebut nilai dari kesepakatan 11 dokumen itu sebesar 12,6 miliar dolar ya, atau sekitar 197,6 triliun rupiah. Jadi sudah pasti Presiden kita happy ya dengan nilai yang cukup besar itu. Dan di situ juga Pak Jokowi menekankan bahwa proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung itu bagian atau disinergikan dengan jalur sutra baru ya, termasuk juga pembangunan IKN juga akan disinergikan dengan proyek BRI ini. Ini tentu bagi saya
aneh gitu, tiba-tiba kok dikaitkan dengan proyek BRI. Oke ya. Kira-kira nih dengan proses yang sekarang ya, bagaimana dengan penyelenggaraan meeting BRI yang ketiga yang kemarin sudah dilaksanakan? Hal menarik apa yang bisa Pak Fajar share ya ke pemirsa? Ya, seperti biasa ya dalam forum BRI itu, Presiden China Xi Jinping memberikan tambahan ya untuk bantuan bagi anggota-anggota atau negara-negara yang terlibat dalam proyek BRI ini senilai 1.577 triliun rupiah ya, dan akan ada tambahan 11 miliar dolar Amerika. Jadi ini jumlah yang cukup besar dan sangat menggiurkan sekali. Oh iya, dalam perhelatan BRI ini juga dihadiri lebih dari 130 negara ya, dan 20 kepala negara atau pemerintahan hadir dalam acara itu. Tak ketinggalan juga Presiden Rusia ya, Vladimir Putin juga hadir. Ini menunjukkan dukungan China terhadap Rusia yang saat ini sedang berperang dengan Ukraina. Jadi ini sesuatu yang aneh ya, kehadiran cuma 20 kepala negara atau pemerintahan ini. Padahal China mengklaim ada 152 yang bergabung dalam proyek BRI ini. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi saya. Kenapa mereka tidak hadir? Apakah mereka tidak sepenuhnya mendukung ambisi China dalam proyek BRI ini atau ada masalah lainnya? Ya, oke. Ini catatan penting ya yang perlu ditegaskan. Dari katanya lebih dari 150 negara yang ikut BRI, ternyata hanya 20 kepala negara saja yang hadir. Padahal di pertemuan sebelumnya yang hadir adalah 38 kepala negara. Jika dilihat, ini adalah penurunan yang signifikan. Bisa dijelaskan lebih detail, kira-kira apa yang terjadi? Mengapa banyak negara anggota BRI sepertinya enggan untuk ikut serta? Ya, memang belakangan BRI menghadapi tantangan berat ya, bahkan terdapat 26 negara yang mengalami penurunan keterlibatan BRI sebesar 100% ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Termasuk di sini Turki, Polandia, dan Kenya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu dampak dari pandemi COVID yang mengakibatkan pelambatan ekonomi di sejumlah negara ya. Tentu China yang paling parah mengalami masalah ini. Kemudian dampak dari perang Rusia-Ukraina yang membuat perkembangan ekonomi juga makin tidak stabil. Di beberapa negara juga pinjaman infrastruktur juga telah berkontribusi terhadap tingkat utang yang tidak berkelanjutan dan menciptakan ketergantungan publik yang besar ya. Jadi resiko kredit juga mulai meningkat dengan eksposur utang Cina sekarang telah melebihi 10% dari PDB di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah gitu. Jadi survei tersebut menemukan bahwa 35% proyek BRI menghadapi tantangan seperti korupsi, pelanggaran perburuan, pencemaran lingkungan, dan protes publik. Jadi sangat wajar jika sekarang semakin banyak pembuat kebijakan di negara-negara tersebut yang berupaya menghentikan ya proyek BRI di negaranya. Kita tahu Malaysia sudah menghentikan itu, kemudian Kazakhstan dan Bolivia sudah meninggalkan BRI, jadi tidak melanjutkan lagi sejak tahun 2021. Ini tentu karena mereka sudah mulai kelimpungan ya, sudah mulai keberatan dengan beban hutang yang begitu besar, sehingga mereka menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan gitu. Oke. Tapi kelihatannya China masih tetap optimis ya proyek BRI ini. Apakah proyek ini akan terus berlanjut dan melapangkan jalan hegemoni China di sejumlah kawasan? Ya, demi memenuhi ambisinya ya untuk mempertahankan hegemoni ekonomi dan geopolitiknya, tentu proyek BRI ini terus akan dilanjutkan oleh China ya. Mereka sudah
kadung mungkin ya sudah terlanjur berinvestasi sangat besar untuk proyek BRI ini, dan sudah banyak negara yang terlibat di dalamnya, sudah banyak negara yang dijerat di dalamnya, sehingga dia mau tidak mau harus mempertahankan proyek ini bagaimanapun keadaan ekonomi Cina. Kita tahu bahwa ekonomi Cina saat ini juga tidak dalam keadaan baik-baik saja. Pertumbuhan ekonominya terus merosot, dan saya kira ini ada masalah dalam ekonomi nasional China ya. Tapi meskipun demikian, dia tetap menunjukkan misalkan komitmen pendanaan untuk BRI sebesar 1.578 triliun itu ya, untuk menunjukkan ke para anggota BRI bahwa Cina masih mampu dan Cina masih kuat gitu untuk membantu mereka untuk memimpin proyek BRI ini. Jadi saya kira itu tujuan China yang sebenarnya ya. Oke. Dan padahal ya kalau kita tahu sebetulnya ekonomi China memang betul ya seperti yang dikatakan oleh Pak Fajar, betul mereka terpuruk ya, termasuk pengangguran gitu ya. Mereka juga penganggurannya tingkatnya sangat tinggi. Kemudian juga kita tahu ya investasi baik khususnya di properti gitu, itu juga mengalami dampak yang luar biasa ya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan lebih lanjut ya? Ya, tentu karena China mampu meyakinkan ini ya, sehingga kemudian di permukaan dia kelihatan begitu besar dan menunjukkan bahwa utang dia tidak menyeserakan negara-negara yang menjadi bagian dari BRI itu. Sehingga yang kita tahu bahwa dalam keadaan ekonomi nasionalnya yang sangat bermasalah ini, sebetulnya dia bisa menunjukkan kekuatannya. Ini saya kira yang membuat dia masih disegani ya. Oke ya, itu mungkin karena pasukan ya, jadi influencer atau buzzer globalnya masih berkampanye sehingga banyak yang tidak mengetahui yang sebetulnya ya Pak Fajar ya. Oke, betul. Lanjut ya. Beruntung ya Malaysia segera sadar ya, bahwa Presiden Mahathir Mohamad berani menghentikan proyek jebakan hutang tersebut. Tapi beberapa negara sudah terlanjur seperti Pakistan, Myanmar, Laos, beberapa negara di Afrika juga, termasuk Sri Lanka yang akhirnya menyerahkan pengelolaan pelabuhan Hamba Tota selama hampir 100 tahun ke China. Kira-kira bagaimana dengan Indonesia? Ya, saya kira Indonesia masih happy saja ya, meskipun dalam banyak kasus kita juga tertipu sebetulnya. Kita tertipu dan ada beberapa hutang yang bermasalah juga gitu. Apalagi dengan tambahan hutang yang semakin besar, tahun ini saja Indonesia sampai Agustus 2023 hutangnya mencapai 7.870 triliun ya. Dan sebagian dari Cina, kalau dari Cina ini sekitar 333 triliun, kalau ditambahkan dengan Hong Kong yang juga bagian dari wilayah administrasi Cina ya, sebesar 276, ya totalnya bisa 610 triliun. Jadi sebetulnya utang kita terhadap Cina sangat besar ya, sudah termasuk sangat besar, belum kalau ditambah investasi dan hutang-hutang lainnya yang tidak cantumkan sebagai utang negara gitu. Nah ini yang masalahnya kan, karena seringkali pemerintah kita supaya menyamarkan utang luar negerinya, terutama pada Cina ini, dengan alasan mekanisme bisnis to bisnis ya. Jadi perjanjiannya antara BUMN kita atau perusahaan negara kita dengan perusahaan negara China gitu. Jadi dianggap sebagai utang swasta. Padahal dalam banyak kasus ternyata pemerintah juga yang harus menomboki hutang tersebut ya. Seperti dalam kasus pembengkakan biaya proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang membengkak sampai sekitar 18 triliun gitu. Sebagian harus kita tombokin dengan dana APBN dengan bunga 3,4 gitu. Ini kan juga sangat berat bagi kita sebetulnya.
Juga dalam proyek lainnya juga terjadi pembengkakan biaya seperti dulu dalam proyek jembatan Suramadu ya. Kita juga tahu itu. Jadi ini nampaknya kita tidak mempersoalkan itu gitu. Jadi tidak ada evaluasi yang begitu menyeluruh ya terhadap proyek-proyek yang didanai dari utang Cina, sehingga ya kita menerima begitu saja apapun resikonya gitu. Nah ini saya kira yang harus menjadi catatan buat pemerintah kita. Ya. Menjadi sebuah pertanyaan ya, tadi utang kita itu semakin besar. Belum tadi disampaikan juga ada utang-utang yang masih tersembunyi gitu ya. Kira-kira kalau digabungkan hutang kita itu seperti apa dan resikonya bagi kita bagaimana, Pak Fajar? Ya, saya kira jumlah utang tersembunyi kita ya itu sudah cukup besar ya, berdasarkan penelitian Celios ya, bahwa utang tersembunyi kita itu mencapai dari tahun 2000 ya sampai 2002 kemarin itu sampai 17,8 miliar dolar gitu. Jadi udah cukup besar ya, bahkan berdasarkan kalkulasi Celios, nilai utang tersembunyi ini menambah besar utang pemerintah yang tercatat dalam APBN yang sekarang sudah mencapai 7.800 sekian triliun gitu. Jadi tak heran jika Bima Yudhistira atau Direktur Eksekutif Celios ini mengatakan jor-joran belanja infrastruktur pemerintah kita ya, pemerintah Jokowi lewat hutang tersembunyi dari Cina ini telah mengancam keberlangsungan usaha BUMN kita gitu. Jadi ada kemungkinan jika resiko gagal bayar kemudian mereka bisa diambil alih oleh mereka dalam skema privatisasi gitu. Itu yang biasa dilakukan di negara lain ya. Jadi ini sebetulnya ada resiko yang sangat besar ya kalau kita tidak hati-hati gitu. Kita juga bisa belajar dari kasus Merpati ketika dipaksa untuk membeli 15 pesawat dari China ya, karena pendanaan proyek listrik hanya bisa dikucurkan kalau Indonesia membeli pesawat dari China gitu. Ternyata setelah membeli pesawat Cina MA-60 ternyata kondisinya begitu buruk, bahkan mengalami kecelakaan di Papua, sampai akhirnya Merpati tidak berani untuk mengoperasikan pesawat-pesawat dari China itu. Hingga kemudian Merpati bangkrut ya, sampai dipilotkan gitu ya. Ini artinya bahwa ya ternyata memang benar utang Cina ini resikonya sangat besar ya. Dan Merpati adalah salah satu korbannya yang harus dipilotkan karena pinjaman yang begitu besar yang menjadi beban Merpati dan juga beban pemerintah kita. Oke, sejumlah analis yang berpendapat bahwa utang dari China juga lebih memberatkan dan menjebak ya. Banyak kesepakatan dalam pinjaman jangka pendek China menuntut agunan yang tidak biasa. Semakin meningkatnya utangnya, China tampaknya menuntut pinjaman untuk menjanjikan uang tunai yang berasal dari hasil penjualan sumber daya alam. Nah, apakah itu semacam jebakan ya? Jadi selama ini seperti yang dikhawatirkan oleh sejumlah analis barat ya? Ya, saya kira ini memang jebakan utang ya. Jadi jebakan utang sendiri kan bukannya sebuah tuduhan yang tidak berdasar, tentu ada dasarnya ya. Apabila dilihat secara historis berdasarkan Policy Paper Celios misalnya, itu tahun 2023 dirilis. Jadi dalam beberapa tahun terakhir sudah ada negara yang divonis gagal bayar ya, gagal bayar dan terperangkap dalam utang yang besar di bawah proyek BRI ini. Skema pinjaman yang ditawarkan oleh Cina memiliki pola memang kebijakan di mana ketika negara peminjam tidak mampu membayar utang, maka Cina akan membatasi kemampuan manuver pemerintah tersebut dalam berdaulat. Jadi konsekuensinya Cina dapat mengontrol atau mengambil alih kepemilikan atas proyek yang dibangunnya itu. Beberapa negara yang berisiko tinggi terjebak perangkat utang, diantaranya adalah Kazakhstan, Mongolia,
Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, bahkan termasuk Indonesia. Jadi artinya memang Indonesia termasuk negara yang sangat berisiko sekali untuk terkena jebakan utang ini. Masalah lainnya adalah persyaratan tambahan utang dari Cina ya, yang sepertinya cukup kita tidak merasakan itu sebagai masalah. Misalkan penggunaan barang dan jasa dari Cina ya, misalkan bahan-bahan bakunya, besi-besinya, termasuk jasa ya, tenaga kerja harus dari China. Ini kan sepertinya hal yang biasa, dianggap pemerintah biasa saja, tapi kenyataannya ini sebetulnya adalah jebakan gitu. Karena kalau kita lihat perbandingannya dengan investasi negara lain di negara kita, jumlah tenaga kerja China itu lebih besar, jauh lebih besar. Ini saya kira hal yang tidak lumrah ya, tapi inilah kesepakatan yang seringkali terjadi dalam utang dan investasi Cina di negara-negara yang merupakan bagian dari BRI ini. Oke, tadi seperti Pak Fajar bilang ya, jadi karena kita berutang, kedaulatan kita pun sepertinya tergadaikan ya. Jadi kalau kita cermati seperti kasus genosida Muslim Uyghur di Xinjiang ya, itu pemerintah kita tidak berani bersuara dengan lantang. Kalau bagi Indonesia sendiri, apa konsekuensi utang besar kita itu pada China? Apa kebijakan pemerintah kita cenderung memenuhi kepentingan ekonomi dan politik rezim PKC saja? Ya, saya kira sudah jelas ya. Ketergantungan kita pada utang dan investasi Cina ini membawa konsekuensi pada ekonomi politik dan keamanan kita ya. Jadi salah satunya mengenai isu Laut Cina Selatan aja ya, yang mengancam kedaulatan Indonesia. Ya, kita selama ini tidak bisa bersikap tegas ya atas selama ini klaim dari China ya atas Kepulauan Natuna misalkan. Kita tidak bisa tegas, bahkan kita tidak bisa melawan karena kita merasa berhutang budi pada China ya yang sangat besar, sehingga untuk menyikapi masalah teritori aja pemerintah kita ya tidak bisa gitu, tidak bisa berani. Seharusnya kan sebagai negara merdeka kita ya seperti Filipina, mereka bisa bersikap sangat keras ketika ada misalkan nelayan China yang sampai masuk ke perairannya misalkan. Ini kita di Kepulauan Natuna sudah beberapa kali terjadi masalah seperti itu. Tapi ya dibiarkan gitu. Ini artinya memang ya kita tidak bisa untuk bersikap tegas pada China ini. Gitu. Di samping itu ya seperti tadi soal sikap kita terhadap genosida di Xinjiang Barat. Ya, negara kita juga tidak bersikap, artinya sikapnya memihak Cina untuk tidak membawa kasus itu ke forum internasional yang lebih lanjut gitu, supaya bisa mengadili China dalam kasus itu. Nah inilah liciknya China ya. Jadi dia menggunakan utang dan investasinya ini untuk bisa mengintervensi negara-negara yang menjadi bagian dari BRI itu untuk memihak kepentingan dia di forum-forum internasional. Dalam kasus Indonesia ya selain soal Kepulauan Natuna juga soal kasus Falun Gong misal. Bagaimana China berusaha untuk mengintervensi pemerintah kita supaya para praktisi Falun Gong di Indonesia tidak diberi legalitas hukumnya ya, sehingga mereka meskipun dibiarkan latihan taman-taman ya, tapi mereka secara organisasi tidak diakui. Sehingga dalam beberapa kasus ya mereka bisa seenaknya membubarkan kegiatan para praktisi Falun Gong di Indonesia, termasuk ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan entah seni, entah kegiatan apa, mereka bisa melakukan pelarangan dengan alasan kita Falun Gong belum diakui sebagai sebuah organisasi oleh pemerintah. Ya. Itu saya kira salah satu masalah. Baik, terima kasih Mas Fajar atas pencerahannya hari ini. Ini memang kerjasama sama PKC itu seperti buah si malakama, dimakan
racun, tidak dimakan sayang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat agar Indonesia lebih bermartabat. Terima kasih Mas Fajar. Salam fakta dan makna. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk fakta dan makna. Sampai jumpa. Sampai jumpa.